mubin ya Allah ya Fatah ya Alim ya Mu'in. Aku yang mubin ya Allah ya Fatah ya Alim ya Mu'in. Ya Allah ya Nur ya Aku yang mubin ya Allah ya Fatah ya Alim ya Mu'in. Ya Aku yang mubin ya Allah ya Fatah ya Alim ya Mu'in. Ya Allah ya Nur ya Aku yang mubin ya Allah ya Fatah ya Alim ya Mu'in. Ya Allah ya Nur ya Aku yang mubin ya Allah ya Fatah ya Alim ya Mu'in. Nanti Abah datang langsung sejarah lanjut ya. Ini kita mulai dengan sambil nunggu beliau dulu. Kita mulai dengan Al-Ma'idatu Tanzil. Nanti kalau mau ngopi ini bisa ke ininya Mas Arfi. Al-Ma'idatu Tanzil wa tarkul qat'i taqdir. Risalah fil mufadalah baina sahabati radhiyallahu anhum, ditulis oleh Syekh Muhammad Sa'id bin Muhammad Bamdu. Di Indonesia apa langsung? Apa? Saya melanjutkan halaman 34. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumuhi amin. Wa inna Allah tabaraka wa ta'ala qad istafa nabiyahu sallallahu alaihi wasallam wa akhraja Ahmad fil Musnad wa Muslim fil Fadail min sahihi an Wathilah bin al-Ashqa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah astafa Kinanah min bani Ismail wa astafa Kinanah Quraisyan wa astafa min Quraisyin bani Hashim wa astafani min bani Hashim. Wa hadis lahu turukun an Ibni Umar wa Abi Hurairah. Dijelaskan bahwa salah satu yang harus kita imani adalah Nabi Muhammad SAW itu Nabi terpilih. Jadi bukan kebetulan, tapi memang oleh Allah langsung dipilih. Beliau dipilih yang terbaik dari Kinanah, yaitu Ismail. Beliau dipilih dari keturunan Ismail alaihissalam, yaitu melalui Kinanah. Kemudian dari Kinanah dipilih lagi yang terbaik, yaitu Quraisy. Dari Quraisy itu dipilih kembali yang terbaik, yaitu Bani Hashim. Karena dari Quraisy ini menurunkan dua, yaitu Hashim dan Umayyah. Kemudian dari Hashim dipilih Abdul Muthalib, kemudian Sayyid Abdullah, kemudian Rasulullah SAW. Nah, ini salah satu yang menyebabkan juga pertikaian yang berlangsung sampai era Khulafaur Rasyidin, karena ada semacam kecemburuan. Karena apa? Karena di antara Quraisy ini yang paling populer adalah Bani Hashim, bukan Bani Umayyah. Bani Hashim ini punya beberapa keistimewaan. Salah satunya adalah hak sikoyah, hak menjaga Baitullah, hak menyediakan minum untuk jamaah haji. Kemudian keistimewaan lain. Waqtarallahu li nabihi ashaban radhiyallahu anhum hum khairul ashabi wa afdaluhum azkahum. Kemudian Allah juga memilihkan sahabat-sahabat terpilih untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, manusia-manusia terbaik yang mendampingi beliau. Wa qad dzakarahum tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim fi aktsarin min mawadi'in bil madhi wa tana'i wa sifatil hasanah. Qala ta'ala fi suratul Fatihah al-ayah Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujudi dzalika mathaluhum fit-taurati wa mathaluhum bil injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'zarahu fastaghlaba fastawa 'ala suqihi
يعيد الزروع الذي بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيما. Salah satu nas yang menunjukkan bahwa para sahabat itu bukan orang sembarangan, tapi orang-orang terpilih sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fat ayat 29 yang barusan saya baca. Wa qala fi surat Al-Hasyr, kemudian penyebutan terhadap para sahabat juga disinggung dalam surat Al-Hasyr mulai ayat 8 sampai 10. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun walladziina tabawwa'u ad-dar wal iimana min qablihim yuhibbuna man haajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Waqala ta'ala fi suratul Fatih aidan, demikian juga dalam surat Al-Fat ayat 18 dan 19. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba wa maghanima katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu azizan hakima. Ini ayat yang menceritakan kisah perjanjian di Hudaybiyah, yaitu Rasulullah bersama para sahabat untuk pertama kalinya setelah hijrah ke Madinah dari Mekah. Beliau berniat melakukan umroh, akan tetapi dicegat di sebuah tempat namanya Hudaybiyah, dan di sana Rasulullah bersama dengan kufar Mekah waktu itu melakukan perjanjian damai untuk menunda keberangkatan atau haji Rasulullah, dan beliau menunda tahun berikutnya. Dan ini sebenarnya merugikan kaum muslimin, dan banyak para sahabat termasuk Sayyidina Umar yang keberatan pada mulanya dengan istilahnya Rasulullah kok mengalah gitu terhadap kufar Mekah pada waktu itu. Akan tapi justru perjanjian Hudaybiyah ini menjadi salah satu momen yang menandai keberhasilan umat Islam, karena pada tahun berikutnya umat Islam bukan hanya melakukan umroh, akan tetapi juga melangsungkan Futuh Mekah atau pembebasan kota Mekah dari kufar Mekah. Nah, orang-orang yang ikut dengan Rasulullah dan berbaiat pada waktu itu, ini disinggung dalam ayat ini, radhiyallahu 'anil mu'minin. Al-mu'minin itu adalah maksudnya adalah para sahabat yang ikut serta dalam perjanjian itu. Wa qala ta'ala fi surat At-Taubah was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abadan dzalika fawzul 'adzim. Juga Allah Ta'ala menyinggung para muhajirin awal, kemudian Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka di kemudian hari. Wa qala ta'ala fi surat Al-Anfal walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Juga beliau menyinggung sahabat muhajirin yang secara total mendukung jihad Rasulullah SAW. Waqala itu surat At-Taubah lakin Rasul walladzina amanu
ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika humul khairat wa ulaika humul muflihun. Wa'adallahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha dzalikal fawzul azim. Kemudian musannif menjelaskan fadil ayat-ayat yang tadi disebutkan itu tasbutu radhiyallahu ta'ala wa ridwanu wa jannatahu. Menjelaskan bahwa Allah Ta'ala ridho terhadap para sahabat seluruhnya tanpa pengecualian, dan beliau dan Allah Ta'ala juga menjanjikan surga bagi para sahabat. Wa tasbutu sifatul hamidah, dan dalam ayat ini juga para sahabat dijelaskan karakter mereka yang mulia, akhlak mereka yang agung, dan suri tauladan mereka yang hebat. Wal manaqib wal jaziratu lisadatin sahabat radhiyallahu anhum. Dan pada generasi itu yang disebut oleh Allah Ta'ala, yang hidup pada generasi itu ya selain Rasulullah, para sahabat. Jadi orang yang pertama kali dikhitabi dan orang yang terutama dipuji oleh Allah Ta'ala dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran. Wal ula fi ahli Hudaybiyah wasanya fil muhajirin wal ansar wal ladzina ja'u min ba'dihim. Kemudian disebutkan bahwa yang pertama dipuji itu adalah ahli Hudaybiyah, kedua muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang hijrah setelah mereka, yang ketiga muhajirin wal ansar alladzina bay'u tahta syajarah, yang mereka bai'at di bawah pohon, yakni bai'atul ridwan, yaitu bai'atul ridwan. Wa kanat bil Hudaybiyah, yaitu tempatnya di Hudaybiyah. Waradatu fi sabilillah awalin dan muhajirin wal ansar, dan yang keempat orang-orang yang pertama kali memeluk Islam baik di kalangan muhajirin maupun ansar. Wal afil ladzina tabauhum bi syartil ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka itu baik ashabul fighar maupun para tabi'in. Wal khamisatu fil muhajirin dan muhajirin fi sabilillah. Kemudian yang kelima adalah yang disebut oleh Allah Ta'ala adalah mereka yang berjihad, orang-orang yang hijrah kemudian ikut serta berjihad bersama Rasulullah, dimulai dengan perang Badar, perang Khandaq, dan yang lainnya. Wa bil ansaril ladzina awu wa nasaru, kemudian kalangan ansar yang secara total menolong dan mendukung Rasulullah. Wasadisa wasadisatu i'lanu bi anna Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabu radhiyallahu anhum alladzina jahadu bi amwalihim wa anfusihim lahumul khairat wal jannatu wa hum muflihun. Dan yang keenam menjelaskan bahwa Rasulullah bersama para sahabatnya berjihad di jalan Allah dengan harta, diri, dan segala yang mereka miliki. Asaniyatu wal ahadits allati tanawalat akhbaran wa fadaila wa manaqib as-sahabah radhiyallahu anhum radhiyallahu alaihim katsirah. Dan hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah tentang para sahabatnya itu banyak sekali. Wa ya mukhrijatun dimni shihahi was sunani wal masanid. Itu termuat dalam kitab-kitab. Jadi walaupun tidak ada kitab yang khusus pada waktu itu, kalau sekarang banyak sekali, seperti Ar-Rijal Hawla Rasul, kemudian banyaklah kitab-kitab karya Husain Haikal dan yang lainnya. Wa minhum man min afradiyah fi musnafil khas, di antaranya ada kitab-kitab yang secara rinci, ada juga yang secara sepintas disebut dalam berbagai kitab hadis. Wa minhum man ta'arrada li fadili jama'atin ka fadailil arba'ul asyrah. Ada juga hadis-hadis yang secara khusus menyebut 4 sahabat seperti Khulafaur Rasyidin, yaitu sahabat 4, ada hadisnya. Kemudian juga Al-Mubasysyirin bil Jannah, yang Al-Mubasysyirin bil Jannah yang 10 juga ada hadisnya. Aw afrada manaqibin aw khasaisin ahadihim, atau seorangan yang memuji Sayyidina Abu Bakar, seperti hadis yang mengatakan kalau seandainya keimanan Sayyidina Abu Bakar ditimbang, maka di satu sisi timbangan itu adalah keimanan Sayyidina Abu Bakar dan di sisi lain adalah umat manusia seluruh dunia, maka kata Rasulullah pasti lebih berat keimanan Sayyidina Abu Bakar. Nah, masing-masing sahabat baik Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali,
itu mempunyai keutamaan sendiri di sisi Rasulullah dan disampaikan oleh beliau melalui hadis-hadisnya. Hadisil mualah awil muakhoh awil thair awil ilmi awil syamsi. Seperti hadis mualah. Hadis mualah itu nanti disebutkan hadis-hadis ini seperti misalkan man waliya alian fa'ana walihu, barang siapa yang menolong Ali maka aku adalah penolong mereka. Dan hadis-hadis yang lain nanti akan disebutkan oleh mu'alif di belakang. Karena kenapa musannif menjelaskan ini terlebih dahulu? Ini sebagai dasar karena nanti kita di belakang akan mendapatkan penjelasan tentang perdebatan di antara ulama, perselisihan pendapat, perbedaan pendapat, manakah di antara para sahabat itu yang paling utama? Apakah Sayyidina Abu Bakar, apakah Sayyidina Umar, apakah Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, apakah Sayyidina Ali atau yang lainnya? Nah, ini dijelaskan dulu dasarnya bahwa para sahabat itu kulluhum udul wa kulluhum ridwanullah alaihim. Semuanya telah Allah ridhoi. Akan tapi di belakang nanti ada argumen-argumen mana di antaranya itu yang lebih utama. Wa aktsarul hadis al-waridah fil fadhil ya al-waridah fi fadhil khulafaur rasyidin. Akan tetapi hadis-hadis yang menyebutkan perseorangan itu lebih banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan khulafaur rasyidin. Ini sebenarnya juga memang perlu kita teliti lagi. Artinya lebih banyak itu karena apakah memang Rasul lebih banyak memuji itu, ataukah karena 4 orang ini menjadi penguasa sehingga hadis-hadis yang berkenaan dengan mereka itu populer pada masa itu. Wa aktsaruhum Ali bin Abi Thalib. Akan tapi dari yang 4 yang paling banyak dipuji oleh Allah Ta'ala adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Dan ini juga kita tidak aneh. Karena apa? Karena Imam Ali adalah orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah. Dan Imam Ali juga orang yang usianya sangat panjang. Ya, Sayyidina Abu Bakar itu 2 tahun pasca Nabi wafat, beliau menyusul wafat. Kemudian yang terakhir itu Sayyidina Umar 12 tahun. Kemudian Sayyidina Utsman, dan terakhir paling panjang di antara para sahabat itu adalah Sayyidina Ali. Jadi setelah wafat Rasulullah baru Sayyidina Ali 30 tahun kemudian wafat. Jadi dalam durasi waktu yang panjang itu sangat dimungkinkan hadis-hadis berkenaan Imam Ali itu tersebar secara luas. Surah bidzalika jamun minal huffaz wa fil istihab libni Abdul Bar. Wa qala Ahmad bin Hanbal wa Ismail bin Ishaq al-Qadi al-Maliki lam yurwa fi fadli ahadi min as-sahabat bil asani al-hisan ma rawiya fi fadli Ali. Ya Abi Thalib. Kadzalika qala Ahmad bin Syu'aib al-Nasir al-Ghazali al-Habib al-Fatih al-Habib Aba Ali an-Nasaburi. Dari banyak sahabat itu yang paling banyak kualitas hasannya, hadis-hadis yang hasan itu yang paling terbanyak adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Asalisa wa inna dirasat alati tanawalat as-sahabat radhiyallahu anhum qad tanawat wa qalat turut litasmula ta'rif as-sahabah wa turuq isbati wa ansabi wa adalati wa marwiyatihim wa tabaqatihim wa fadlihim wa fiqhihim wa fuqahaihim wa mufaddala bainahum wa dzakar akhbarum wa tajrid asma'ihim wa dzalika. Kemudian ketika kita membahas tentang sahabat itu, maka wilayah pembahasannya itu sangat banyak. Yang pertama, definisi sahabat itu apa? Yang kedua, turuqu isbatiha. Turuqu isbatiha itu berarti masing-masing dari sahabat itu diriwayatkan bahwa ini namanya ini betul-betul sahabat melalui riwayat ini. Wa ansabihim dan nasab mereka, wa adalatihim wa marwiyatihim, keadilan mereka, wa marwiyatihim dan apa yang mereka riwayatkan, wa tabaqatihim dan biografi mereka, wa fadlihim dan keutamaan mereka, wa fiqhihim wa fuqahaihim dan fikih para sahabat
Wal mufadhalah bainahum, dan kemudian juga termasuk dalam masalah pembahasan sahabat itu adalah mengunggulkan mana yang paling utama di antara satu dan lainnya di antara sekian banyak sahabat. Wa taqara akhbaruhum wa tajri di asma'ihim, dan mentahqiq mana sebenarnya, kayak misalkan Abu Bakar, nama benarnya siapa, nama sebenarnya siapa, ya kan? Itu termasuk dalam pembahasan sahabat. Wa tatafawutu ahamiyatu hadhil mabahis sab'an li tamratil bahsi wa nataiji. Wal mabahis al mutalika bi sahabat radhiyallahu anhum laha nataijuha al kabira allati tasmulu al ulum asy-syar'iyyah wa muta'allaqatiha fa humul ladzina hadaru al wahyi wa tanzil. Dari sekian pembahasan tadi ada pembahasan masalah definisi sahabat, cara memastikan seseorang itu sahabat, mempelajari nasab mereka, mengecek keadalan mereka, misalkan keterlibatan mereka di sisi Rasul dalam penulisan wahyu, dalam berjihad dan yang lain-lain, itu juga mendukung reputasi para sahabat. Wamarwiyatin dan riwayat-riwayat mereka. Mana di antara bahan-bahan diskusi itu yang paling penting? Nah, kata mu'alif, yang paling penting itu adalah yaitu pembicaraan tentang sahabat yang menyangkut hukum-hukum syarak wa muta'alliqatiha. Jadi ketika misalkan menyebutkan sahabat Umar, nah ini Habibnya sudah datang nih, saya hanya badal dulu. Fadhal Habib. Ketika sahabat Umar misalkan melakukan jamaah sholat tarawih yang sebelumnya tidak ada. Nah, ini penyebutan biografi yang berkenaan dengan hukum syariah ini adalah yang paling tinggi di antara sirah sahabat yang kita baca. Mohon dilanjut Habib, halaman 37. Wala astasni min dzaika ila bahtal mufaddalah, itu paragraf terakhir. Bersama kita membaca dan mendengar kitab Tanzil atau puncak daripada keutamaan yang intinya berisi tarikh, berisi keutamaan para sahabat. Maka setelah bersama mengaji, mendengar kitab ini, maka sesuai apa yang dipesankan oleh Akhir bagian Sauli, kita kuliah kitab Jil, bagian saya cerita sejarah ya. Sebelum kita memulai mengaji tentang tarikh, maka perlu kita ketahui apa itu definisi daripada ilmu tarikh atau ta'rifat. Nah, terkadang ketika orang salah memberi ta'rifat, maka pembahasannya akan menjadi melenceng dan jauh. Maka tarikh menurut para ahli tarikh adalah ilmun yu'rafu bihi ahwalul madhiyin wa thamaratuhu i'ta'u bi haqqin taqwahu wa istirja'un nufus wa istighfaruha min al-a'mal shalihat wa tadbiruha. Ilmu yang berguna untuk mengerti tingkah atau perbuatan orang-orang pada masa lalu yang membuahkan buahnya adalah kita memberikan sesuatu sesuai dengan haknya, mana itu yang benar, mana itu yang salah, mana itu yang diselewengkan, kerja yang lupus, yang mengendalikan jiwa kita
kita sudah menyelamat solehah, menjadi penyemangat daripada kita agar berbuat amal yang soleh. Kemudian juga kemudian kita meniti daripada jejak-jejak mereka. Sama ketika kita mengaji kitab Royatul Tarjih yang tidak isinya tarikh atau sejarah, maka ilmu tarikh definisinya ilmu yu'rafu bihi ahwalul madiyin wa samaratuhu ya'taru bi haqqil aqwalu wastirja'un nufus wa istiqraruha min al-a'mal sholihah wa tasdiquha. Dengan kita mempelajari sejarah ahwalul madiyin seperti para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, dan kemudian sampai di tanah Jawa dengan sebutan Wali Songo. Kalau di Filipina ada Wali Enam. Filipina itu dulu negara Islam, Manila, aslinya Manila. Kemudian Islam di Filipina menjadi minoritas. Di sana ada Wali Enam. Kalau di Bali ada Wali itu, kalau di Jawa ini ada Wali 9. Maka mempelajari sejarah-sejarah mereka ini akan menjadikan kita ingin mengikuti jejak mereka. Maka belajar sejarah jika kita niati yang pertama mencontoh daripada Al-Quran, karena Allah sendiri menerangkan di dalam Al-Quran wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul man qaddahu ayat. Maka setiap para nabi kami kisahkan cerita-ceritanya agar menjadi sesuatu sebab hati kita memperoleh keteguhan. Maka dengan kita membaca kisah-kisah para sahabat, kisah para aulia, para sholihin di dalam Al-Quran surat Hud ayat 20 ini mengandung faedah, yaitu manfa'atu bihi fu'adah, yaitu sesuatu yang menjadikan hati kita teguh. Misal kita mendengar cerita atau riwayat daripada Sayyidina Husain yang beliau mempertahankan kebenaran, beliau rela mati demi itu. Maka tidak aneh ketika kita harus mati misal di dalam mempertahankan kebenaran, di dalam tidak mengikuti daripada Sayyidina Husain. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ketika beliau mengalami sisi manusiawi, Rasulullah itu juga manusia, memiliki sifat jaiz, yaitu sifat jaiz beliau secara ringkas a'rudul basyariyah. Beliau juga mengalami susah, bahkan ketika istri beliau yang tercinta meninggal, tahun itu disebut Amul Huzni atau tahun kesedihan. Jadi Rasulullah juga kadang sedih secara manusiawi. Sama orang-orang ahli zikir, walaupun dalam Al-Quran ala bizikrillah tatma'innul qulub, dengan zikir itu menenangkan hati. Sama kadang kita zikir pun mengalami sedih, tapi mungkin orang yang ahli zikir sedihnya cuma bangun tidur, kemudian mandi sarapan, mungkin kalau hatinya zikir sudah tenang lagi karena semuanya sudah dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesedihan yang menimpa ahli zikir ini tidak akan mungkin terus menerus. Misal ketika kita melihat anak kita masih kecil, istri kita masih muda, lalu kondisi kita sakit, ketika kita mengingat Allah, nanti bagaimana nasib anakku, nasib istriku, nasib rumahku, ketika hati mengingat Allah begitu saja, maka hati akan menjadi tenang. Rasul juga mengalami hal yang sama. Beliau mengalami hazan, mengalami kesedihan. Ketika Rasul sedih, maka Jibril pun turun dengan menceritakan riwayat nabi-nabi terdahulu. Maka ketika kita mengaji riwayat para sahabat, kalau kita menengok dalil di dalam Al-Quran, fungsi daripada utama kita belajar tarikh, belajar keutamaan orang-orang terdahulu,
adalah mengkhabitu bihi mu'adzab, agar hati kita tenang. Sama seperti beliau guru kita Maulana Habib Lutfi ketika memberi keterangan, andaikan orang-orang Nasrani ditanya di mana tempat lahirnya Yesus yang dianggap Nabi Isa itu, walaupun bukan Nabi Isa, lalu mereka menerangkan ceritanya di mana tempat lahirnya Yesus, lalu tunjukkan tempatnya. Ketika umat Buddha misal ditanya di mana tempat Sang Buddha Gautama bertapa, di mana tempat lahirnya Sang Buddha Gautama, lalu mereka melihat tempat-tempat itu, hati pengikutnya menjadi mantap atau tidak? Mantap. Menjadi mantap. Maka fungsi kita belajar tarikh adalah agar hati kita ini sabat, agar hati kita ini teguh menghadapi segala sesuatu dan tidak heran menghadapi tantangan-tantangan zaman. Karena ketika kita belajar sejarah, kita akan tahu bagaimana pecundang kadang disebut pahlawan, bagaimana yang pahlawan terkadang disebut sebagai penjahat. Misal kita akan tahu dari kisah-kisah, dari riwayat-riwayat orang-orang terdahulu. Contoh, ketika Rasulullah mengalami sedih, Jibril turun, lalu Jibril memberi wejangan atau memberi nasihat kepada Rasulullah, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah engkau wahai kekasihku Nabi Muhammad seperti sabarnya para rasul yang memiliki gelar ulul azmi. Ulul azmi diberi gelar ini karena mereka adalah orang-orang yang teguh pendirian, sabar di dalam menghadapi cobaan. Maka andaikan dunia ini dianggap kampus atau dianggap sekolah, dari angkatan Nabiullah Adam sampai angkatan Nabi Muhammad SAW, yang ujiannya paling berat, 5 besar adalah ulul azmi. Dan seluruh dunia orang yang bergelar ulul azmi hanya 5 orang saja. Kalau gelar sarjana seperti kemarin saya terangkan banyak, karena ini nanti ada hubungannya dengan riwayatul tabdil. Kenapa sahabat punya keutamaan? Kenapa sahabat punya keistimewaan? Para nabi pun memiliki keistimewaan. Ada yang gelarnya cuma Anbiya, Wakilah 124.000, sama seperti jumlah aulia di seluruh dunia. Maka andaikan negara di dunia ini ada berapa Ustaz? Negara di dunia ini, Ustaz kalau tanya, ini kan bukan saya ngajar, nanti yang ngajar kan ada. Ini saya ini disuruh musyawarah, diskusi. Jadi kalau saya tidak tanya nanti ngantuk. Negara di seluruh dunia ini ada berapa? Yang betul kan? Berapa? 140 bro. Hah? 140, yang anggota PBB aja 190-an. Berapa? Ada yang kita lihat kurang lagi 240. Ya, ketik aja. Ini kembalian. Jumlah negara dunia coba berapa? Itu biar gak ngantuk. Nah, 124.000. Itu jumlah orang yang memiliki gelar Anbiya dan Aulia. Nanti ada Aulia sendiri juga ada tafdil, ada fudolannya, ada keistimewaannya masing-masing. Ada nujaba, ada nukoba. Sahabat pun banyak memiliki gelar, ada muhadithun, ada wali kutubnya, dan macam-macam. Sahabat pun memiliki gelar yang berbeda-beda. Ada yang masyhur, ada yang masyhur. Tetapi intinya berapa? 193. Oke, kalau 120 Yang anggota PBB 192. ya berarti 193, ini 193. Anggota Negara. PBB 192.
Ya. negara yang diakui 193. Berarti satu tidak ikut 24 negara dibagi tersebut. 192 berapa? Negara kecil-kecil itu termasuk Hah? kesemakmuran dia itu. Ya bisa di rata-rata saja 192, berarti 124.000 dibagi 192 berapa? Ya, 124.000 dibagi, ini kan nanti babnya masuk ke sini nih, keutamaan Ya. 645, berarti rata-rata kalau seluruh wali di dunia ini ada 124.000 sahabat, nanti ya ketika Rasul wafat menurut satu keterangan juga 124.000 juga. Dan 124.000 kalau wali ini disebar, Indonesia dapat 640 wali, Singapura dapat 640 wali, Malaysia dapat 640 wali. Di sini 9 saja sudah geger. Mungkin di antara 640 ini mungkin ada yang di pojok sana. Yang kasihan nanti Monaco. Monaco kan kecil cuma sekitar 50 hektar. 124.000 itu mau digawe roto, dan karena mereka lah hujan ini turun, dan karena mereka lah padi-padi ini masih menumbuhkan dulur-dulurnya, kita hidup di dunia hanya mengikut kepada mereka saja. Andai Allah tidak memandang mereka, pasti Allah tidak menurunkan hujan, pasti Allah tidak menumbuhkan daun-daun dan pepohonan. Maka hidup kita ini sebenarnya mengikut kepada mereka sampai pada akhir terakhirnya. Pemimpin dari 124.000 aulia ini adalah Imam Muhammad bin Abdullah atau yang bergelar Imam Mahdi, yang kelak akan memimpin rapat para wali di Syam atau di Masjid Abiyat Menara Putih di Damaskus. Kelak nanti ketika datang Mautamatul Kubro atau perang dunia ketiga atau mungkin Al-Maghribi yang disebut dalam hadis dengan Malhamatul Kubro, ini wali kutub yang terakhir adalah Imam Al-Mahdi yang kelak akan menjadikan Islam jaya di seluruh dunia ini. Sama orang yang memiliki gelar Anbiya, Aulia, Wasiwa adalah 124.000. Ini dasarnya apa? Ya, dasarnya bukan karena kebetulan, karena telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa mencintai mereka? Kadang orang bilang wali itu zaman dulu, zaman Wali Songo, zaman belum ada lotre, belum ada bioskop. Kalau sekarang yang tidak ada wali, maka itu orang yang tidak memahami bahwa karena mereka lah langit menurunkan hujan, karena mereka lah pohon-pohon kemudian tumbuh-tumbuhan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. 124.000 itu pun memiliki keistimewaan yang berbeda-beda, seperti dalam kitab Riwayatul Tabzir ini disebut walaupun fadlna ba'dan nabiyina ala ba'din. Di bahasa halaman 45 halaman berapa kalau kitabnya ini yang hati ini, kalau kita berapa umpama saya ngawur halaman 40 saja pasti baca. Intinya pada mukadimah nabi-nabi pun memiliki keistimewaan yang berbeda-beda. Ada walaupun fadlna ba'dan nabiyina ala ba'din. Wali-wali pun itu memiliki haliah yang berbeda-beda. Ada aulia yang jumlahnya mungkin cuma 300-an orang, misal wali Malmatiyah. Wali Malmatiyah itu hidupnya, kalau dia hampir orang-orang tahu bahwa dia punya karomah, dia akan melakukan hal yang menjadi dihujat oleh masyarakat, karena malam ini dalam bahasa Jawanya senang dipaidu. Maka dalamnya dia ada seorang wali Malmatiyah yang ia hampir tersiar kewaliannya, maka ia mencuri pakaian, cara umpama nyolong unggahan.
ilmu syariat orang tekan nggih mosok ana wali nyolong mundahan nggih ini bagian dari tugas Muhammadiyah. Maka ketika jemuran itu yang dijemur itu pakaian anak raja pasti dikawal oleh pasukan yang mengawal. Kalau dia niat maling pasti carinya di tempat yang sepi. Setelah ia ambil baju itu para prajurit geger dia digebuki lalu disiarkan sebagai maling. Padahal kan belum maling dia. Dalam hatinya alhamdulillah aku ora konangan. Ada wali seperti Abu Ali Ad-Daqqaq yang menutup kewaliannya dengan ngaku wali. Ente ingin ketemu wali enggak? Ya saya ini wali. Sehingga semua orang nggak percaya. Tapi itu mau tiru yang mana jadi Abu Ali Ad-Daqqaq wali beneran, tapi cara nutupi walinya dengan dia ngaku-ngaku. Saya khawatir kalau cerita tentang Muhammadiyah, tentang Abu Ali Ad-Daqqaq nanti ditiru keluar dari sini nyamar wali semua. Tapi sahabat adalah semua para wali, keistimewaan mereka adalah keistimewaan para wali, dan itu adalah sunnatul maudiyah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakini. 124.000 itu pun ada yang diberi kemuliaan lagi, yaitu diberi gelar al-mursalin, yaitu para utusan. Hanya 313 saja, tidak semuanya. Bukan 124.000 tambah 313, tetapi di antara 124.000 ada yang diberi gelar tambahan, yaitu al-mursalin. Kemudian 313 ada yang ditafsir lagi diberi gelar, yaitu tadi ulul azmi, yaitu di antara para anbiya yang hidupnya paling menderita. Maka asyadul bala al-anbiya wal mursalin, penderitaan hidup yang paling asyad, yang paling berat adalah para anbiya dan mursalin dibanding penderitaan kita. Dan di antara nabi yang terberat adalah para ulul azmi. Diambil contoh dari Nabi Nuh alaihissalam, ketika anak sebagian dari anaknya, walaupun tidak semua, anak yang menggangkan adalah Kan'an, yang tidak menggangkan Sam, Ham, Jafes. Jafes ini menurut Syekh Nawawi dalam tafsir Munir menurunkan bangsa Jawa atau bangsa Java, namanya Jafes. Maka kita patut berbangga semua yang hadir di sini adalah keturunan Nabi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam dari Jafes, bukan dari Kan'an, karena Kan'an sudah mati tenggelam. Jadi tidak semua anaknya. Kemudian salah satu dari istri beliau ada yang mengundangkan juga. Ini adalah sebuah contoh. Ketika ia berdakwah berpuluh-puluh tahun, hanya beberapa orang saja yang mengikuti beliau. Wakilan antara 40 sampai 70. Itu beda antara ulama yang intinya tidak sampai 100 orang. Tapi ada hikmahnya. Coba kalau yang ikut 1000 kapalnya pasti ikut tenggelam juga. Maka ibarat ahlul bait Nabi seperti sapi Nabi itu adalah seperti itu. Maka yang naik itu nanti sedikit. Maka jangan heran ketika orang yang tahu mulia, orang yang tahu kemuliaan para sahabat, orang yang mau naik perahunya Nabi Nuh itu sedikit. Kadang istri kita pun belum tentu mau naik, terkadang istri kita disuruh naik, ayo ikut bayat. Misal istri kita jawabnya nanti kalau sudah kaya baru nyuruh saya, banyak yang seperti itu. Tapi Nabiullah Nuh mengalami penderitaan hidup dan sama sekali sedikit pun beliau tidak mengeluh. Dalam bahasa Jawanya tidak merusak. Beliau terima apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin saya contohkan sedikit, misal antum punya topinya kemudian orang kencing di situ, marah enggak? Ya pasti marah. Kalau kita merasa ulama, mungkin merasa habaib, mungkin merasa gus atau merasa ustaz. Nabiullah Nuh bikin kapal diterjini, diberi kotoran, dia diam saja sehingga Allah menampakkan mukjizatnya. Ternyata kotoran itu katanya bisa menyembuhkan penyakit. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam
ada orang yang memiliki gelar ulil azmi 5, tapi ada orang yang diberi keistimewaan juga, yang lain tidak diberi, yaitu diberi gelar al-Khalil. Wattakhadallahu Ibrahima Khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Maka titel Khalil ini, sang kekasih, hanya dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka dalam kitab Tanwirul Qulub suatu ketika diceritakan, nah, Nabiullah Ibrahim didatangi malaikat Jibril, wahai Nabiullah Ibrahim, sudah saatnya engkau mati meninggal dunia. Kata Nabiullah Ibrahim, beliau menjawab, wahai Jibril, kamu tahu atau tidak saya ini siapa? Ya tahu, Anda ini Khalilullah, kekasih Allah. Apakah ada kekasih tega membunuh kekasihnya? Maka Jibril pulang laporan, ya Allah. Dia menjawab, adakah seorang kekasih membunuh kekasihnya? Maka aku tidak jadi mencabut nyawanya. Maka Allah pun memberi kuncinya. Katakan kepada Ibrahim, adakah seorang kekasih yang tidak mau bertemu kekasihnya? Maka Ibrahim turun kembali dan bertanya, wahai Ibrahim, apakah ada kekasih yang tidak mau bertemu dengan kekasihnya? Ya tidak, semua kekasih ingin bertemu kekasihnya. Maka jika engkau ingin bertemu kekasihmu, maka gerbangnya adalah kematian. Maka dari itu, apapun alasannya Allah pasti menang. Akhirnya Nabiullah Ibrahim rela untuk meninggal dunia karena ingin bertemu kekasihnya. Maka salah satu ciri wali adalah orang yang tidak takut bahkan merindukan kematian. Fatamannawul maut in kuntum shodiqin. Maka jika kita masih takut mati, jangan pernah berdebar dalam hati kita, jangan nanti wali orang penangan. Karena ciri wali ini merindukan kematian. Seperti Imam Abil Hasan Asy'adzili radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau menghadapi sakaratul maut, beliau hanya bergumam, ilahi mata liqa, wahai Tuhanku, kapankah saat berjumpa? Kan tidak al mautubat wa ulun nasi dakhilun. Mati adalah gerbang dan setiap orang pasti akan melewati gerbang itu. Kalau kita ditanya, kita mencintai Allah atau tidak? Mencintai atau tidak? Kalau cinta itu rindu atau tidak? Kalau rindu itu ingin ketemu atau tidak? Ingin mati atau tidak? Wali. Yang tahu hatinya masing-masing. Fatamannawul maut in kuntum shodiqin. Kalau wali itu merindukan kematian, kalau ingin mati itu orang stres, beda lagi. Saya ingin mati, itu orang patah hati. Tai asu mirrohillah, orang yang putus asa dari rahmat Allah. Rindu dengan ingin itu berbeda. Maka para aulia, salah satu tanda di dalam dirinya diberi karomah ketenangan menghadapi kematian. Seperti Nabiullah Ibrahim diberi gelar Khalilullah. Ketika beliau menghadapi kematian, dia senang karena akan bertemu dengan kekasihnya. Dan dipilihnya Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah adalah sunnatul madiyah, adalah sunnatullah, adalah satu sunnatullah yang telah ditetapkan sejak azali. Coba kalau kita yang menjadi Nabi Ibrahim, pasti kita akan banyak besar. Ketika beliau berdakwah, beliau dibakar tidak mempan, menjadikan umatnya tambah tidak percaya. Kalau kita dibakar tidak mempan, pasti lingkungan kita tambah percaya atau tidak percaya. Dia wali dibakar tidak mempan. Tapi berbeda yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau dibakar hidup-hidup, beliau tidak mempan, justru dianggap ahli sihir, justru dianggap penyihir yang tidak diperbolehkan hidup di kampung tersebut. Maka terusirlah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dari Mosul menuju ke Palestina sekarang. Maka penderitaan para nabi yang paling ringan adalah terusir dari kampung halamannya. Ini ujian nabi yang paling enteng.
Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berpindah dari Mekah ke Madinah. Nabiullah Musa berpindah dari Mesir sampai menyeberang Laut Merah. Kemudian Nabiullah Adam berpindah dari surga ke dunia. Maka orang yang paling menderita adalah para nabi, dan penderitaan Nabi paling ringan adalah terusir dari kampung halamannya. Pernahkah kita membayangkan kita terusir dari tempat kelahiran kita? Alangkah mungkin kita akan sedih, akan pusing, tetapi para nabi menghadapinya dengan ar-ridha Allahillah. Maka sudah menjadi kudrat para nabi, menjadi takdir para nabi. Ujian terberat para nabi adalah dia keluar dari kampung halamannya. Itu ujian terenteng, tapi bagi kita itu ujian yang terberat. Bolehlah kita banyak utang, bolehlah mungkin kita tidak punya uang, tapi asal hidup di kampung, insya Allah hatinya semua terjaga. Walaupun kita kaya raya tapi diusir dari kampung itu, mungkin kita akan sedih. Maka para anbiya wal mursalin, para sahabat, walaupun mereka memiliki kemuliaan, jangan dibayangkan mereka ini orang-orang yang hidupnya enak-enak saja. Jangan dibayangkan mereka ini hidupnya tanpa ujian. Jangan dibayangkan mereka ini hidupnya enak-enak saja. Kenapa mereka diberi kemuliaan? Ya karena mereka tahan banting, bukan karena mereka mulia ini karena mereka enakan. Dan fungsi daripada kita belajar itu tarikh atau sejarah adalah tadi seperti dalam Al-Quran surat Hud ayat 120, yaitu ma nusabbitu bihi fuadak wa qul naqusu 'alaika min anba'i qul ma nusabbitu bihi fuadak. Dan kami ceritakan kisah-kisah para nabi, para rasul agar menjadi teguh hatimu. Maka kita belajar tarikh, wohnya atau hasilnya adalah Al-Quran ma nusabbitu bihi fuadak. Mari kita dengarkan kalam dari Sayyidul Walid Al-Mu'tazili bin Ali bin Abi Thalib tentang tarikh sejarah agar kita memperoleh apa yang kita